saya waktu itu berjuang berbagai cara karena di bisnis yang networking ini lagi nggak bisa diapa-apain karena susah pergi keluar, susah ketemu orang. Akhirnya apapun yang saya bisa kerjain dari rumah, mulai dari jualan buah, saya ngalamin juga yang namanya jual buah itu ada lika-likunya. Ya akhirnya sekarang cuma bisa ketawa ya. Dulu 1 kilo paling ngambil berapa ribu, maksimal 5.000. Terus banyak lah cerita-cerita yang lucu. Sekarang hanya jadi kenangan, tapi waktu itu tuh ngalamin air mata gitu karena nyari 5.000, 10.000 dibelain, tapi seperti itu terus dikomplain ya, customernya komplain. Iya, customernya nimbang kok kurang gitu, terus jualin segala macam lah, apapun yang bisa jadi uang. Dan kebetulan suami saya pinter masak, jualan nasi goreng waktu itu. Apapun caranya yang penting laku. Pokoknya waktu itu konsepnya udah bukan lagi kita memilih mana yang mau dikerjain, mana yang enggak, tapi apa yang bisa jadi duit itu akan saya kerjakan. Bukan masalah saya suka atau nggak suka, siapa sih yang suka ngerjain kayak begitu gitu, saya kerjain. Dan sampai suatu hari kita ketemu ya. Nah cuma sampai perjalanan kita ketemu ya sebenarnya memang kita sama-sama temennya dari owner ya. Tapi kenapa saya bisa waktu itu berpikir dan berkata bahwa kita ini terpilih, bukan kita yang memilih AFC. Karena saya setelah review lagi ya seperti itu, kalau saya nggak terpilih hari ini saya tetap nggak akan ada di sini kok. Saya yakin 1000% saya nggak ada di sini. Cuman ya itu karena terpilih ya. Ketika saya dengar ceritanya Pak Ernest, visi misi kemanusiaannya itu di situ malah yang tersentuh. Walaupun saya butuh uang, saya bisa pastikan kalau ada yang prospek saya bonusnya gede, produknya bagus, saya tetap tutup mata kok gitu. Walaupun saya saat itu uangnya nggak banyak, bonus yang saya dapat nggak banyak, saya tetap tutup mata. Tapi ketika saya tersentuh rasanya mungkin ya itu karena terpilih ya, mungkin jadi ada sesuatu yang kalau ini istilahnya terbuka hatinya, mendapat hidayah gitu ya untuk mencoba. Nah waktu itu dengan hutang saya sangat besar ya buat saya. Mungkin kalau pengusaha mah itu nggak besar gitu. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga, utang saya itu saya sempat takut untuk menuliskan hutang itu. Adik saya dari accounting pernah mau bantu saya ngelis utang, tangan saya gemeteran kok, nggak berani ngitung karena hati kecil saya berpikir nggak akan bisa lunas seumur hidup juga. Hari itu saya udah di titik putus asa, berpikir nggak akan pernah bisa lunas. Makanya waktu ketemu Ci Silvi ditawarin produk ini, bisnis ini, saya cuma nanya, kalau memang ini buat saya, goal saya bukan beli rumah, beli mobil atau yang lainnya, bukan untuk ganti mobil, bukan untuk sesuatu yang kemewahan, hanya untuk satu ya, mungkin masih ingat ya, saya cuma bilang kalau ini bisnis benar buat saya, bisa nggak bayar utang, bisa nggak melunasi hutang saya, cuman itu aja. Karena saya tahu hidup dengan hutang itu bukan sesuatu yang benar gitu. Dan saya pun nggak pengen hidup dengan tenang. Saya nggak mau mewariskan hutang untuk anak saya gitu. Siapa orang tua yang mau mewariskan hutang gitu. Akhirnya saya coba bergabung. Jadi dengan kondisi minusnya ya udah 3 digit yang cukup besar buat saya gitu. Dan nggak disangka-sangka dengan, kalau boleh ngomong berlebihannya ya, menjalaninya awal-awal dengan darah dan air mata ini. Tapi akhirnya ternyata terjadi sesuatu.